Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang persatuan dalam keberagaman. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Septia dan rekan saya bernama Elviera Najma Zakiba dan juga Fadil Arhan. Di slide pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nomor 1, kekayaan dan keberagaman. Indonesia dikenal dengan kekayaan dan keberagamannya, baik itu agama, ras, suku, dan serta adat istiadat. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dapat menjadi pemerekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada praktik sejarah. Pancasila telah terbukti mampu mengatasi perbedaan pendapat dan pertentangan antar golongan, rakyat, atau daerah. Yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam simbol Garuda Pancasila memiliki tujuan yang sama dengan Pancasila, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, di sini ada konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan sendiri memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Untuk kesatuan, itu bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan sosial. Integrasi merupakan proses penyatuan berbagai elemen masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme merupakan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Di sini ada sejarah perkembangan Pancasila. 1. Masa kerajaan. Pada sebelum kemerdekaan, banyak kerajaan di Indonesia yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai keutuhan dalam bentuk kenduri dan sedekah. Yang kedua, ada masa Orde Lama. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila menjadi ideologi murni dan lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Yang ketiga, ada masa Orde Baru. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penetapan P4. Yang keempat, ada masa reformasi. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila. Selanjutnya ada pemanfaatan Pancasila dalam kehidupan, yaitu universitas sebagai mikrokosmos negara, yaitu universitas memiliki struktur dan fungsi yang mirip dengan negara. Seperti Presiden Mahasiswa atau Presma dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Terus ada pengalaman Pancasila di kampus. Pengalaman Pancasila di Universitas Siber Asia dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, organisasi, dan pengamalan secara objektif dan subjektif. Terus ada menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada mahasiswa dapat menciptakan mahasiswa Pancasila yang mengerti norma-norma dan menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi. Terus ada tantangan dalam menjaga persatuan nasional. Keberagaman etnis, agama, dan budaya itu nomor 1. Keberagaman Indonesia yang kaya merupakan sumber identitas nasional, namun juga membawa resiko konflik sosial dan toleransi. Yang kedua, yaitu ada hambatan ekonomi, politik, dan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai hambatan ekonomi, politik, dan sosial. Nomor 3, yaitu ada arus informasi dan budaya asing. Di era globalisasi ini, tantangan ini semakin kompleks dengan arus informasi dan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi bagian selanjutnya ialah solusi untuk memperkuat persatuan nasional.
Yang pertama ialah pemerintah dan lembaga pendidikan harus lebih aktif dalam mengintegrasikan pendidikan multikultural. Yang kedua ialah diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Ya. Dan yang ketiga ialah mendorong dialog terbuka antara berbagai kelompok etnis dan agama. Dan yang keempat ialah pemerintah harusnya ia merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan harusnya lebih adil. Dan yang kelima, masyarakat harus didorong untuk menggunakan media sosial itu secara bijak dan terstruktur. Yang terakhir ialah upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui program-program yang inklusif. Jadi kesimpulannya ialah pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia sangat penting untuk menjaga kemaslahatan masyarakat pluralistik. Dan yang kedua ialah mempunyai peran terhadap Pancasila. Pancasila memiliki peran penting dalam mengakomodasikan keberagaman dan mempersatukan bangsa. Dan yang terakhir, kesimpulannya ialah mempunyai tantangan dan solusi. Karena tantangan dalam menjaga persatuan nasional di era globalisasi membutuhkan solusi yang inklusif, yang komprehensif dan berkelanjutan. Terakhir, saran dari saya ialah mendorong dialog terbuka antara berbagai kelompok etnis dan agama untuk memperkuat saling pengertian dan mengurangi potensi konflik terhadap masyarakat. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk semua kelompok masyarakat. Gunanya untuk memastikan bahwa semua warga negara merasa diakui dan dihargai melalui penerapan strategi-strategi yang tepat. Upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui program-program yang inklusif dapat mengurangi ketegangan sosial yang seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi maupun masyarakat yang rendah ataupun yang tinggi. Melalui penerapan strategi-strategi ini diharapkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia dapat terus terjaga dan diperkuat demi kemaslahatan masyarakat pluralistik Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 8. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadil Arhan dan kelompok 8 ini pamit untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.